Homa, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Agustia Channel. Oke guys, nah kali ini aku mau bahas gimana sih caranya beradaptasi dengan majikan, alias beradaptasi sama lingkungan yang baru. Gimana sih, apa yang harus kita lakukan, khususnya apa yang harus aku lakukan gitu ya. Kan kita otomatis belum tahu tuh majikan, apalagi yang baru pertama kali kerja di Hong Kong khususnya, kan belum tahu seluk-beluk negaranya kayak apa, gimana, terus orang-orangnya kayak apa, karakter orangnya gimana, dan majikan yang mau kita tinggali bersama ya mungkin selama 2 tahun kontrak, yaitu gimana karakter orangnya, sifat dan wataknya. Kan kita kan belum tahu juga ya, meskipun udah pernah bertemu dalam itu pas waktu cari majikan, mungkin udah pernah tatap muka meskipun lewat internet ya, tapi kan aslinya belum pernah ketemu guys. Nah, dan bagi juga yang majikan baru mungkin pindah majikan kayak gitu, nah itu harus adaptasinya bagaimana. Kalau aku sih guys, ini dulu, kalau bos aku dulu misalkan ada sesuatu yang majikan mau omong ke kita, tapi kalimatnya mungkin agak panjang dan kita nggak begitu paham gitu kan, mungkin belum bisa bahasa Kantonis ya guys. Bahasa Kantonisnya mungkin ya kendala kita ini pasti bahasa, karena ya tahu sendiri bahasa Indonesia sama bahasa Hong Kong Kantonis khususnya kan berbeda. Nah itu majikan itu telepon sama agensi yang ada di Hong Kong, suruh ngasih tahu kita, diterjemahin bahasa Indonesia gitu. Jadi kita biar lebih mudeng lagi dan paham apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku kerjakan, kayak gitu dulu ya. Pertama kali nih aku datang ke Hongkong kayak gitu. Kalau majikan mau ngomong sesuatu yang kalimatnya gak panjang kayak gitu, pasti dia telepon agent kayak gitu guys. Karena sebelumnya sebelum aku ke tempat majikan juga, waktu majikan ngejemput aku, mungkin mereka udah ngomong dulu, nanti kalau ada sesuatu yang dia nggak paham atau apa boleh telepon apa gimana. Tapi yang pastinya itu guys, langkah pertama majikan aku pasti teleponnya agensi yang ada di Hong Kong ya. Udah telepon terus langsung deh dikasih tahu aku, jadi aku tahu deh apa maksud majikan aku dan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Nah kalau kita udah nyampe di tempat majikan, yang pastinya kita harus adaptasi kan ya, gimana, karena tempat baru, orang-orang baru juga, kita harus nyaman dulu deh. Maksudnya karena tujuan kita kan kerja itu kan buat nyari duit ya, bukan yang macem-macemnya kerja ya. Kita dibikin nyaman aja. Oh kita ini tempat baru nih, kita bakal tinggal di sini lama nih, 2 tahun bahkan bisa lebih, bertahun-tahun kayak gitu kan, nggak yang sebulan 2 bulan. Nah kita nyaman aja dan kita selalu berpikir yang positif aja, positive thinking aja guys ya. Mungkin misalkan ya kalau ada majikan galak ya, misalkan sejelek-jeleknya paling kita diomelin, asal majikan belum main fisik, main tangan pukul pak apa segala macam ya, kita nggak usah, kita diem aja lah, kita nggak usah ngadu. Maksudnya kita diem aja, kita terima aja. Namanya juga kendala bahasa biasanya. Mungkin majikan kan ada yang nggak sabar, ada yang sabar banget, ada yang pelan-pelan ngasih taunya, ada yang nggak sabar, itu mungkin ada guys. Nah kita itu dulu nyaman, karena tinggal di situ kan kita nyaman. Ingat aja tujuan pertama kita itu apa, untuk kerja dan cari duit, kumpulin duit ya kan. Kalau udah duitnya udah banyak, kita kembali ke tanah air Indonesia gitu guys. Terus ya bahasa itu udah pasti, kendala mungkin di bahasa, komunikasinya buat kendalanya ya pasti di bahasa guys. Gimana sih kalau kita biar lebih deket lagi sama majikan, kita mungkin sering-sering, kalau udah sedikit-dikit bisa bahasa gitu, mungkin sering-sering lah kita ajak ngobrol majikan. Dan jujur, kita tuh harus jujur guys, karena
karena ya orang mana sih ada yang mau dibohongin, kan nggak mungkin juga. Kalau aku tuh jujur apapun yang maksudnya yang aku mau omongin ke majikan, atau aku butuh apa, atau aku perlu apa gitu, biasanya aku langsung ngomong sama majikan, karena majikan lebih suka kita jujur apa adanya daripada tutup-tutupin kayak gitu guys. Jadinya kan dia akan lebih tahu, kadang minta solusi sama dia juga, kadang juga sebaliknya kita ngobrol. Kalau pas di meja makan, kadang lagi makan ntar ngobrol, kadang kalau pas lagi ke dapur, aku lagi masak pas dia ke dapur gitu, kadang ngobrol, apalagi pas nonton TV kayak gitu guys. Itu majikan aku ya. Kalau mungkin majikan yang lain berbeda, jarang ngobrol. Nah itu pelan-pelan aja guys. Misalkan kalian majikan kalian suka masak, ibaratnya kalian cuman bantuin, itu malah lebih enak dapur. Nah sedikit-dikit ngobrol, tanyain aja tuh apa yang ada di situ, yang masakan itu gitu. Engkoi dadai liti memenga, ini namanya apa ya, kan bikin lagi. Misalkan likoleh yu caumat ya, likoleh kasi yu saiga. Pokoknya kalian ngomong aja, nanti kan majikan merasa oh berarti dia mau nih ngobrol sama aku nih kayak gitu guys. Jadinya nggak usah malu, karena kita memang harus ngomong, harus belajar. Kalau kita diem dan majikan diem, sama-sama diem, ntar lama-lama kita jadi renggang jauh kayak gitu kan. Kita bakal setiap hari ketemu dia, pagi siang malam, kan kadang ketemu dia juga kan setiap hari. Ibaratnya selama 2 tahun itu kan kita bakal ketemu sama yang namanya majikan kita, karena tinggal satu rumah guys. Jadi nggak mungkin dong diam-diaman kayak gitu kan. Sering banyakin ngobrol, apalagi kalau ada anak kecil tuh guys, pasti kalian lebih cepet bisanya berbahasa Kantonis kalau ada anak kecil, karena anak kecil itu biasanya banyak ngomong, dan kalian biasanya bisa minta tolong sama anak kecil itu. Misalkan suruh ngambilin apa-apa gitu, ntar tanya aja sama anak kecil, anaknya yang bakal nunjukin ini loh kayak gitu guys. Nah itu pokoknya sering-sering banyak aja ngobrol sama majikan, tanyalah apa aja, ditanyain ini apa namanya, ini apa namanya. Ntar secara tidak sengaja, secara tidak langsung itu akan masuk ke memori kita, karena itu mungkin ucapan dan perkataan sehari-hari yang bakal kita ucapin gitu guys. Nah tadi pokoknya jujur, jangan bohong. Dan kalau ada sesuatu yang misalnya apa gitu, ngomongin sama majikan, misalkan mau apapun itu. Kalau aku dulu misalkan aku mau sekolah lagi, aku mau lanjut kuliah, aku juga ngomong sama majikan, bisa nggak, boleh nggak aku mau lanjutin kuliah. Terus majikan ngasih saran, gimana pembayarannya, mahal nggak, gini 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 gini. Oke lah kalau kamu bisa, kalau nggak, selama nggak ganggu kerjaan kamu ya boleh. Pokoknya jadinya kalau kita mau ngelakuin apapun, kita mau izin apapun, itu bos gitu percaya sama kita, jadi pasti bakal dibolehin. Misalkan bukan jatahnya libur, terus habis itu boleh nggak aku, misalkan pas hari raya kita mau sholat id kayak gitu, bukan jatahnya kita libur kan, bukan, kadang kan hari raya nggak semuanya hari minggu, biasanya kita mau sholat id itu kita dibolehin guys, kita dibolehin keluar buat sholat id aja gitu, sekedar sholat id, ntar ketemu sama teman-teman, udah pulang lagi, kita itu bolehin. Apa kadang kita mau keluar, mau beli sesuatu barang apa gitu yang mau kita paket, apa kita mau apa, kita izin ke bawah keluar, itu pasti dibolehin. Aku biasanya kayak begitu, karena majikan aku juga alhamdulillahnya percaya banget sama aku, karena aku memang nggak pernah bohong sama dia. Sesuatu apa yang aku omongin itu memang bener. Misalkan aku mau pinjem uang sama dia pun dikasih langsung, dia nggak tanya banyak, emang cuman tanyanya emang mau buat apa, mau buat beli ini kayak gitu, ya udah langsung dikasih itu, meskipun belum jatahnya gajian. Bahkan kadang aku bisa pinjem buat 2 bulan gaji kayak gitu guys, itu dikasih sama bos aku, dan dia bilang udah tenang aja, nanti gaji itu tinggal dipotong aja, dipotong 500 per bulannya apa berapa. Dia nggak mau motong langsung setengahnya, langsung misalkan bulan depan kamu nggak gajian ya berarti itu, nggak kayak gitu guys. Untung majikanku baik banget, dan sampai sekarang pun aku masih tetap komunikasi sama majikan aku ya guys, karena dia orang baik, sampai sampai sekarang masih komunikasi. Dan sayangnya ya majikan aku udah meninggal karena sakit kemarin, bulan 1 apa bulan 2 lupa, bulan 1 kemarin dia meninggal karena sakit
sebelumnya itu pun, sebelum meninggalnya pun masih komunikasi sama aku lewat WhatsApp guys. Dan sedih sih, dan sedih banget sih karena dia orangnya baik banget sama aku. Dan dia dulu juga selama aku pulang, dia pernah ke Bali, ke sini sekeluarga dan ketemu sama aku, kita makan bareng, kita seneng-seneng bareng, kita ketemuan bareng, dan masih sempet ngasih laisi buat aku karena mereka datangnya ke sini setelah hari itu, hari raya Imlek. Sedih banget sih, sedih banget karena dia orang yang selain keluarga aku, dia orang yang paling baik banget sama aku, perhatian banget sama aku, dan sampai aku masuk rumah sakit pun operasi, dia bener-bener ngurusin aku banget guys. Dan ya merasa kehilangan banget sih, aku nggak bisa datang ke sana buat ngadirin pemakamannya karena kondisinya aku di sini juga jauh ya. Bos aku juga mungkin paham ya, mungkin dia sekarang udah nggak sakit lagi, udah bahagia di alamnya sana. Ya mohon doanya aja ya guys, semoga bos aku bahagia di alamnya sana. Oke guys, jadi curhat, maaf soalnya sedih banget. Oke guys, sampai di sini dulu omongan aku kali ini, pembahasan adaptasi dengan majikan gimana. Lain waktu kalau masih kurang, ada yang mau diomongin lagi, kalian bisa komen dan aku bakalan bikinin videonya. Oke guys, mkoisai, bye, assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa ya guys. Mohon maaf lahir dan batin, jangan bosen ya nonton video aku dan ocehan aku. Mkoisai, bye, assalamualaikum.